Kena bentar kena. Lo lah selala gitu. Ri. Kita kutil Ri. Lo lah selala. Tentang setalam tuh. Pecelen. Kontan. Ya pecelen ketemu kete. Kosan. Ya boleh lagi. Boleh tengah. Boleh lagi. Iya dah. Banyak kado. Langsung nih. Habis hol kan? Kamu sampai keluar ah? Hah? Atau wajon. Mudah-mudahan dengan jumlah niat 4.444 ini sesuai dengan jumlahnya, sekalipun ada kekurangan mudah-mudahan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat keikhlasan kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika di zaman Imam Hasan Al-Basri ada satu perempuan datang ke beliau, ja'at imra'atun ila Imam Hasan Al-Basri. Fasuhilat ila Imam Hasan Al-Basri, kaifa bi ru'yati ibnati fil manam ya Imam. Datang seorang perempuan ke Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini ulama kiai pada zaman tersebut. Ada ibu-ibu datang ke ulama ke Imam Hasan Basri. Sesampainya ibu tersebut di rumah Imam Hasan Basri, beliau masuk, diterima oleh Imam Hasan Basri. Beliau bertanya kepada seorang imam, seorang ulama, wahai imam, wahai guru, wahai syekh, kiranya aku ingin meminta satu arahan darimu, wahai imam. Maka ketika itu Imam Hasan Basri bertanya, apa yang kau inginkan sehingga kau datang ke rumahku? Wahai imam, kata ibu-ibu ini, aku punya anak perempuan sudah meninggal dunia, wahai imam. Wahai syekh, aku punya anak perempuan sudah meninggal dunia. Kata Imam Hasan Basri, lalu apa mau? Aku pengen melihat bagaimana keadaan anakku yang sudah meninggal dunia di dalam kuburnya, wahai imam. Kaget Imam Hasan Basri. Anakmu perempuan? Iya wahai syekh, sudah meninggal. Lalu kau ingin bertemu dan melihat keadaannya di dalam kubur? Iya ya syekh. Baik, ambil dikasih arahan, dikasih satu pelajaran amalan oleh imam. Kamu baca ini, kamu amalkan ini, sehingga ibu tersebut yakin, lalu pulang ke rumahnya bawa oleh-oleh dari Imam Hasan Basri. Sampai di rumahnya dibaca sama ini ibu, diamalkan sama ini ibu, karena ibunya pengen tahu keadaan anaknya yang sudah meninggal dunia gimana sih keadaannya di dalam kubur. Lalu setelah diamalkan dan dibaca, dengan izin Allah, ini ibu akhirnya bermimpi bertemu dengan anaknya di dalam mimpi. Apa yang terjadi? Ketika ibu ini bermimpi anaknya yang sudah meninggal dunia, maka jelas terlihat di dalam mimpi tersebut, inna ibnati rijluha marbutah. Ketika aku bermimpi bertemu dengan anakku yang sudah meninggal dunia, aku melihat keadaan anakku sedang disiksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Ini ibu kaget pas mimpi ngelihat anaknya lagi diazab sama Allah, lagi disiksa sama Allah dengan azab siksaan yang luar biasa. Enggak ada berhentinya. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya dihantam sama malaikat, disiksa, disiram sama malaikat. Akhirnya nangis ini ibu, bangun dari tidurnya, lalu besoknya datang ke rumah imam. Sampai ke rumah imam, wahai imam, wahai syekh,
aku sudah amalkan apa yang kau berikan. Lalu, dan aku sudah bisa bertemu dengan anak perempuanku. Apa yang terjadi di dalam mimpi? Aku melihat anakku dalam keadaan disiksa oleh Allah, wahai Umar. Anakku sedang diazab oleh Allah, wahai Syekh. Lalu apa ketika mendengar jawaban seorang ibu? Imam Hasan Al-Basri pingsan. Imam Hasan Al-Basri pingsan, nggak sadar karena mendengar tentang azab siksa anak perempuannya dalam kubur. Sampai pingsan, akhirnya si ibu ini pulang dengan tangan kosong, dengan keadaan yang sedih, karena ternyata tidak mendapatkan nikmat kubur anaknya yang meninggal. Sedangkan sebaliknya dalam keadaan disiksa oleh Allah. Maka ini ibu pulang, imam akhirnya pingsan. Setelah beberapa hari, imam ini mimpi. Imam Hasan Basri setelah beberapa hari mimpi. Ketika Imam Hasan Basri mimpi, itu Imam Hasan Basri mimpi satu perempuan masih muda. Ya, satu perempuan masih muda itu terlihat di dalam mimpi Imam Hasan Basri bahwa perempuan yang masih muda tersebut dengan memakai pakaian yang sangat bagus. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki pakaiannya indah. Tidak pernah dilihat sama Imam Hasan Basri, melainkan melihat perempuan yang memakai pakaian yang indah ketika mimpi beliau. Sampai dikatakan oleh Imam Hasan Basri, "Firasihataj." Terdapat di kepalanya ini perempuan sebuah mahkota, layaknya seorang putri raja. Wangi cakep, lalu nanya, perempuan, wahai perempuan, siapakah engkau gerangan sehingga datang dalam mimpiku? Aku adalah anak yang kemarin ibuku sudah datang kepadamu, wahai Syekh, wahai Imam. Kaget Imam Hasan Basri. Aku ini anak perempuan yang sudah meninggal dunia, yang mana ketika beberapa hari yang lalu ibuku datang ke rumahmu, wahai Syekh. Kaget Imam Hasan Basri. Apakah kau anak perempuan yang ibunya datang ke rumahku lalu bertemu dengan anaknya dalam keadaan diazab, dan saat ini aku melihat anaknya dalam keadaan penuh kenikmatan kubur? Iya wahai Syekh, aku adalah perempuan, seorang anak perempuan yang ibuku melihatku dalam keadaan diazab 2 hari dan 3 hari yang lalu. Lalu ditanya sama Imam, loh kok bisa? Ibunya mimpi sedang diazab. Setelah beberapa hari yang lalu, akhirnya Imam Hasan Basri mimpi sendiri. Ternyata sudah berubah keadaannya. Yang anak perempuannya harusnya diazab oleh Allah, tapi setelah beberapa hari yang lalu dalam keadaan penuh kenikmatan. Bagus, cakep keadaannya. Lalu ditanya, kok bisa? Ibu ente kemarin datang minta amalan, dibaca, akhirnya mimpi ente diazab. Nah sekarang ada mimpi ente dalam keadaan nikmat. Kok bisa? Apa sebabnya? Dijawab sama ini anak perempuan. Marra rajulun fil kubur 500 summa yusalli wa yusallim ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibuku bertemu denganku di dalam mimpinya, aku sedang diazab oleh Allah, wahai Syekh. Tapi setelah itu, keesokannya ada seorang laki-laki lewat kuburanku. Kuburan yang aku dikubur tidak di satu pemakaman, yang mana pemakaman tersebut terdapat 550 kuburan. Bayangkan, aku dikubur di satu pemakaman yang terdapat makamnya itu 550 makam. Jadi 550 kuburan. Nah ketika keesokannya ada satu laki-laki lewat ke pemakaman tersebut. Ketika laki-laki tersebut lewat di pemakaman tersebut, laki-laki ini sedang membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad. Laki-laki ini lewat kuburan tersebut sambil baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika laki-laki tersebut lewat, padahal ketika itu kami sedang keadaan disiksa oleh Allah, sebab berkah seorang laki-laki yang lewat di kuburan kami sedang membaca salawat kepada Rasulullah, maka saat itu Allah perintahkan malaikat angkat semua azab yang ada di kuburan tersebut. Apa sebab? Karena ada orang sedang baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ketika kita membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad penuh dengan khusyuk, penuh dengan khidmah, penuh dengan mahabbah kepada Nabi besar Muhammad, maka akan ada ikatan kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Apa ikatan tersebut? Ketika kita baca salawat, maka orang tua kita kalau sudah meninggal dunia akan diberikan nikmat oleh Allah.
Anak kita sedang meninggal dunia sebab kita baca salawat kepada Rasulullah, akan diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang sudah meninggal dunia ada katanya ada balasannya dengan orang baca salawat, itu diangkat azabnya, diberi nikmat. Lalu bagaimana dengan yang hidup kepada yang hidup? Yang hidup dengan yang hidup pasti akan memiliki ikatan lebih jelas. Apa sebab yang awalnya mungkin sumpah segala macam, berkah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah hilangkan segala kesusahan dan kesumpahannya. Amin ya rabbal alamin. Maka saya berharap beruntunglah kita selalu malam Rabu selalu mendawamkan salawat, membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena kitanya, ingat ya, bukan karena kitanya, tapi karena salawat yang kita baca. Allah nggak lihat kita sudah. Kita banyak salah, banyak dosa, kita hina di hadapan Allah. Ya, sering kita ninggalin sholat, sering kita durhaka orang tua, sering kita ngebuat maksiat, jauh kita dari Allah. Tapi yang dilihat kalau kita malam Rabu kumpul, sholawat yang kita baca oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kitanya, tapi sholawat yang kita baca dilihat oleh Allah karena berkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sholawat yang kita baca akan diangkat derajatnya, mulia itu. Maka ketika majelis jangan bercanda, sayang-sayang. Ya, jadi majelis jangan ngomong, jangan ngobrol. Ya. Kalau belum beres jangan dia bawa bercanda. Ya, ketika berlangsungnya bacaan-bacaan ratib, maulid, sholawat, khusyuk, minta sama Allah berkah sholawat. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, derajat orang tua kita, derajat anak-anak kita, semuanya mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mari sama-sama kita tutup majelis kita dengan doa Dalailul Khairat. Ketika dibacakannya doa Dalailul Khairat, kami harap tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bercanda. Kita sama-sama minta aminkan doa ini, karena doa ini dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Syekh Sulaiman Al-Jazuli ini yang ngarang kitab Dalailul Khairat. Syekh Sulaiman Al-Jazuli ini itu bukannya mimpi sama Nabi. Nggak ada satu detik yang nggak lewat di sarafnya Nabi Muhammad. Syekh Sulaiman ini nggak kayak kita pengen mimpi Nabi sampai sekarang belum mimpi. Syekh Sulaiman enggak, asal hatinya udah kangen sama Rasulullah, Rasulullah langsung hadir di sampingnya. Maka sama-sama ketika dibacakan doa Dalailul Khairat ini kita sama-sama aminkan, dan mudah-mudahan dengan berkah tersebut mudah-mudahan Allah berikan Rasulullah berikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa Dalailul Khairat kami minta kepada guru kita Musyawarah Dr. Ridwan untuk membacakan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il ala ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tashraba man 'alayha wa anta khairul warisin. Allahumma salli bi salati alayhi sudurana wa yassir biha umurana, أغفر بها همومنا، واجب بها ذنوبنا، واغفر بها ذنوبنا، واجب بها ديوننا، واصلح بها أحوالنا، وبلغ بها آمالنا، وتقبل بها توبتنا، واغسل بها حوبتنا، واغفر بها حجتنا، وطهر بها ألسنتنا، وأنس بها وحستنا، وارحم بها غربتنا، واجعلها يا رب نورا بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا، ومن فوقنا من تحتنا، وبآياتنا موتنا بقبول عصنا ونصرنا، وبدا يوم القيامة على رؤوسنا، وسكر بها مواطن حسناتنا، وأجب ملكاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون، ولا تفرق بيننا بين حتى تدخلنا مدخله، وتدخلنا إلى جوار الكريم الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولن نراه، فمتنا اللهم في الدارين برؤيته، وشدد قلوبنا على محبته، واستعملنا على سنته،
وتوفنا على ملته وصرنا بغمرته النادية به المفلحين وارضنا بها وارضنا عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا فوضى الأسوى واسقنا بكأسه الأوفى ويسر علينا زيارة حرامك وحرام من قبله أن تميتنا واتم علينا الإقامة بحرامك وحرم صلى الله عليه وسلم إلى أن توفتنا اللهم إنا نستغفر به إليك إدواء وجوسها إليك ونسم به عليك إذ هو أعظم من نسك حقي عليك وتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نسكو إليك يا رب نسكو إليك يا رب نسكو إليك يا رب كسرة قلوبنا كسرة ذنوبنا وطول أعمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا للطاعات وحكومنا على المخالفات فنعم المستكى إلي أنت يا رب بك نستغفر ولا علينا وانفسنا فانصرنا ولا وحدك توكلوا بصلاحنا وتوكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك ناكب فلا تتركنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم ارحم تضرعنا وأمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك استقالنا وإلى الخير ملنا وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا لا تضلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمتنا وتركنا ونحيتنا فارتكبنا وليسنا إلى أبوك فاعف عنا يا خير معمول واكرم مسؤول إنك غفور رحوم رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أجئنا من أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمتي محمد اللهم ارحم أمتي محمد اللهم صل أمتي محمد اللهم عافِ أمتي محمد اللهم اصلح أمتي محمد اللهم اغفر لأمتي محمد اللهم اجبر لأمتي محمد اللهم صل أمتي محمد اللهم ارحم أمتي سيدنا مولانا محمد رحمة أمدا يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمتي سيدنا مولانا محمد مغفرة أمدا يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمتي سيدنا ومولانا محمد فارجا أجلا يا رب العالمين. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء واغفر لنا كل شيء ولا تسألنا كل شيء ولا تعصبنا في كل شيء واهدنا كل شيء. ربنا تقبل منا نيتنا وأعمالنا وقراءاتنا ودعواتنا وحاجاتنا ومجالسنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Demikian mudah-mudahan apa yang kita baca ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.